Halo teman-teman, apa kabarnya? Kita kembali lagi di channel Gracie Film. Kali ini kita akan lanjut mereview film Squid Game pada episode 2 dan episode 3. Pada episode kedua ini, para pemain yang telah pulang ternyata kembali untuk mengikuti permainan game-game selanjutnya. Film diawali dengan para kru pelaksana lomba, bisa dibilang tim panitia kali ya, sedang membereskan para mayat-mayat yang tereliminasi di episode pertama. Para mayat itu dimasukkan ke dalam peti. Episode kedua ini diberi judul Neraka. Diperlihatkan para peserta yang masih hidup, Gi-hun, San-woo, Ali, Engkong, dan lain-lain. Datanglah tim panitia bertopeng mengumumkan hasil permainan pertama bahwa yang masih hidup berjumlah 201 orang. Seorang ibu-ibu memohon untuk pulang karena ia takut dengan situasi di sana, dengan dalih mempunyai anak. Lanjut ibu kedua pun seperti itu. Berlanjut, hampir semua memohon untuk pulang disusul para peserta yang lain. Panitia mengingatkan kembali tentang surat pernyataan yang mereka tanda tangani berdasarkan pasal 1 dan 2. Mereka tidak boleh berhenti bermain. Tapi San-woo protes bahwa masih ada pasal 3 yang berisi bahwa permainan bisa dibatalkan berdasarkan suara mayoritas. Akhirnya voting suara dilakukan. Akan tetapi sebelum melakukan voting suara, pihak panitia memperlihatkan uang dalam celengan raksasa yang begitu banyak, dengan mengatakan apabila mereka tidak menyelesaikan permainan, maka mereka tidak akan mendapatkan uang sepeser pun. Dan uang itu akan diberikan kepada pihak yang tereliminasi. Suara pertama dimulai dari nomor terakhir, yaitu Gi-hun. Gi-hun memilih tanda silang, yang artinya tidak melanjutkan permainan. Karena uangnya banyak, maka banyak yang berubah pikiran untuk melanjutkan permainan, sehingga menimbulkan pro dan kontra antar peserta, jadi ricuh. Tinggal menunggu satu suara lagi yang akan dipersembahkan oleh si Engkong. Dan skor di papan voting menunjukkan seri 100 dan 100. Suara Engkong menentukan apakah mereka akan pulang atau tetap bertahan. Dengan perasaan yang galau, akhirnya Engkong memencet tanda silang. Permainan pun finish. Scene beralih di suatu tempat di mana Gi-hun dan cewek yang ngambil uangnya diturunkan dari mobil. Dengan kaki dan tangan yang terikat, mulut serta mata ditutup. Mereka pun berhasil melepaskan ikatan tangan mereka. Lanjut, pada tempat yang berbeda, Ali dan San-woo pun dijatuhkan dari mobil. Sama keadaannya seperti Gi-hun dan cewek tadi. Kemudian Ali dan San-woo pergi ke minimarket untuk makan sebentar. Waktu hendak berpisah, San-woo yang baik hati memberikan Ali uang, dan Ali pun sangat berterima kasih kepada San-woo. Scene beralih ke kantor polisi. Ternyata Gi-hun melaporkan kejadian yang dialaminya kemarin kepada polisi. Sayangnya polisi tidak mempercayai apa yang Gi-hun jelaskan sejelas-jelasnya. Sampai-sampai Gi-hun memberikan bukti berupa kartu yang berisi nomor telepon. Setelah ditelepon polisi, ternyata yang mengangkat seorang wanita yang marah-marah. Pada saat itu ada juga seorang anggota polisi, sang detektif,
melihat percakapan Gi-hun dan melihat sepintas kartu nama yang diberikan Gi-hun ke polisi tadi. Ia melihat logo yang tertera pada kartu nama itu. Gi-hun pulang ke rumah mencari ibunya, tapi ibunya tidak ada di rumah. Ia pun keluar mencari ibunya. Tak sengaja bertemu dengan San-woo yang sedang mengamati warung ibunya. Di sini San-woo membuka kartu bahwa dirinya terlilit banyak hutang, sehingga ia harus menggadaikan rumah dan warung ibunya tanpa sepengetahuan ibunya. Kemudian Gi-hun ditelepon oleh pihak rumah sakit. Shin beralih ke rumah sakit di mana ibu Gi-hun kakinya sudah menghitam akibat penyakit diabetes yang dideritanya. Dokter menyarankan agar ibunya dirawat di rumah sakit, tapi si ibu memilih pulang karena dia sadar bagaimana kondisi perekonomian mereka. Lalu diperlihatkan seorang detektif yang ada pada kantor polisi tadi. Ia sedang mencari saudaranya yang menghilang. Ia pun mendatangi kos-kosan kakaknya dan memeriksa dalam ruangan itu. Ia menemukan sebuah kartu nama yang sama persis dengan kartu nama yang ada di kantor polisi kepunyaan Gi-hun. Di kantor polisi, detektif menanyakan siapa nama yang melaporkan kejadian aneh itu. Shin berpindah ke cewek yang ngambil uangnya Gi-hun, sedang menemui adiknya di panti asuhan. Dia berjanji kepada adiknya akan menemukan ibu dan ayahnya. Lanjut cerita mengenai Ali. Ia menemui bosnya hendak meminta gajinya yang tidak dibayar selama 6 bulan. Tapi bosnya tidak menggubrisnya. Ali pun marah dan menghajar bosnya. Secara tidak sengaja tangan bos tergiling di dalam mesin. Dan uang yang dipegang bosnya jatuh. Ali pun segera membawa uang itu dan langsung kabur. Balik ke San-woo yang sedang menenangkan diri dengan keadaan yang dialaminya. Bel rumahnya berbunyi berulang-ulang. Ketika San-woo hendak membuka pintu, ada kartu ajakan untuk bergabung kembali ke game mengerikan itu. Kembali ke Gi-hun, dia berusaha meminjam uang kepada temannya tapi tidak berhasil. Kemudian dia duduk di depan toko sambil minum amer. Muncullah si engkong yang punya penyakit demensia pada game waktu itu. Kemudian mereka berdua saling ngobrol. Ternyata engkong hendak melanjutkan permainan seram tersebut. Lanjut cerita pria yang berkelahi dengan seorang wanita pada episode pertama. Ya, dia adalah seorang gangster namanya Deksu. Ia ketahuan menggelapkan uang, maka ia diserbu untuk dihajar. Dan ia pun membunuh temannya yang sudah menjebak dia. Ketika terpojok, ia pun menceburkan diri meloncat dari atas jembatan. Gi-hun pergi ke rumah mantan istrinya untuk meminjam uang. Di sini istrinya marah-memarahi dia karena mengingat masa lalu mereka. Suami kedua pun pulang dengan anak Gi-hun dan anak tirinya. Melihat kedatangan suami keduanya, Gi-hun langsung pamit pulang. Tapi tidak lama keluar dari rumah istrinya, Gi-hun dipanggil suami kedua yang hendak memberinya uang. Tapi dengan syarat jangan ganggu lagi keluarganya. Spontan Gi-hun pun langsung menghajar suami kedua itu. Saat pulang, Gi-hun bertemu dengan detektif yang kehilangan kakaknya. Ia hendak menanyakan tentang laporan Gi-hun pada polisi beberapa waktu lalu. Karena Gi-hun sedang bad mood, ia pun tidak menanggapi detektif itu. Saat hendak masuk, Gi-hun menemukan kartu yang terselip di pintunya. Akhirnya, engkong, Gi-hun, San-woo, Ali, Deksu, Ji-byo memutuskan untuk melanjutkan permainan seperti pada saat awal mereka datang. Masing-masing dari mereka menunggu di jalan, dijemput mobil, duduk di mobil, tertidur pulas karena terkena gas bius. Detektif ganteng pun mengikuti mobil tersebut. Episode kedua pun selesai.
Lanjut episode ketiga. Perjalanan mereka menuju ke pelabuhan, di mana mereka akan menyeberang lautan. Mobil-mobil tersebut masuk satu persatu ke dalam kapal. Si detektif ikut di bawah salah satu mobil. Pada saat pemeriksaan isi mobil, detektif pun ikut masuk dalam mobil dengan kondisi pura-pura pingsan. Ia menghajar si panitia dan memakai seragam pinknya dan membuang mayatnya ke laut. Ia pun menjadi sopir di dalam mobil itu. Setelah sampai di lokasi, para peserta digantikan baju satu persatu dan menyita barang-barang peserta. Ternyata Sebyuk dengan kondisi pura-pura pingsan mengambil pisau kepunyaannya, ia masukkan ke dalam seragamnya. Para peserta pun kembali bertemu. Dari 200 orang, hanya 187 yang kembali. Si Engkong, Sanwoo, Gi-hun, dan Ali berkumpul bersama. Dan Gi-hun pun menyarankan agar mereka berempat menjadi satu kelompok. Tampak Dae-soo mendengar obrolan mereka dan ia pun membuat kelompok juga. Dan mengajak Sebyuk untuk bergabung. Tapi Sebyuk menolak. Muncullah pemain dengan nomor 212 yang bernama Mereong, hendak bergabung dengan kelompok Dae-soo. Tapi Dae-soo tidak tertarik. Shin beralih ke frontman yang sedang ditemui panitia Pink melaporkan bahwa peserta yang kembali sebanyak 187 orang. Kembali para peserta yang sedang makan. Kali ini mereka mendapat menu dengan lauk telur ceplok. Sayangnya sudah dingin. Mereka pun menikmati makan bersama sambil mengobrol dan menebak permainan selanjutnya. Para panitia Pink masuk ke kamarnya masing-masing. Sang detektif yang menyamar menjadi tim panitia mendapat nomor punggung 29. Kemudian Mereong marah-marah sambil menggedor-gedor pintu karena hendak ke WC. Karena tidak diizinkan, ia pun hendak kencing di tempat dan panitia pun mengizinkan ia ke WC. Tiba-tiba Sebyuk pun hendak ke WC. Ternyata Mereong ke WC hendak merokok. Masuklah si Byuk ke dalam WC yang ada Mereongnya sambil membawa pisau. Hendak menaiki bagian atas WC masuk melalui ventilasi udara. Ia meminta Mereong membantunya naik ke atas dan untuk mengulur-ngulur waktu agar panitia Pink tidak curiga. Ia melihat keadaan sekitar dari atas dan sampailah ia di atas dapur. Ia melihat para panitia membuat adonan kue yang bahannya terbuat dari gula. Karena terlalu lama menunggu, panitia pun membuka pintu dan ternyata ada Sebyuk dan Mereong sedang BAB. Mereong pun marah-marah kepada panitia karena berlaku tidak sopan. Setelah dari WC, Mereong bertanya kepada Sebyuk apa yang ia lihat. Sebyuk menjawab akan membicarakannya besok. Didengarlah oleh Sanwoo. Paginya Mereong kembali bertanya kepada Sebyuk apa yang dilihatnya semalam. Sebyuk melihat panitia membuat adonan dengan aroma manis gula. Para panitia bersiap-siap melaksanakan tugasnya. Kembali kepada para peserta yang sedang mengantri untuk sarapan dengan menu roti dan susu putih. Sanwoo memperhatikan Sebyuk yang tidak makan, ikut juga tidak memakan roti dan memberikan rotinya kepada Ali. Salah satu peserta dengan lahapnya menyantap roti dan ia menemukan gulungan kertas bertuliskan gulali. Selanjutnya para peserta naik tangga warna-warni. Sanwoo menghampiri Sebyuk yang sedang berjalan. Ia menanyakan apa yang ia lihat tadi malam. Sebyuk hanya menjawab, pasti bisa menjawabnya. Sampailah mereka pada tempat pertandingan yang didesain seperti taman kanak-kanak. Di depan mereka ada 4 pintu, masing-masing pintu terdapat gambar lingkaran, segitiga, bintang, dan payung.
Sanwoo mengingat perkataan yang diucapkan Sae-byeok tadi dan dengan kecerdasannya, ia pun bisa menebak bahwa permainan ini adalah gulali. Ginho bertanya kepada Sanwoo gambar apa yang hendak ia pilih. Sanwoo pun menjawab segitiga. Kemudian Ginho bertanya apakah mereka semua akan memilih gambar yang sama. Sanwoo menjawab kita lebih baik memilih gambar yang berbeda. Ali memilih bulat, Ginho memilih payung, tersisalah engkong memilih bintang. Operator mengatakan para peserta disuruh memilih salah satu gambar tersebut dengan berdiri di depan pintu pada salah satu gambar yang dipilih. Lalu mereka masing-masing diberi wadah bulat yang ternyata isinya adalah gulali dengan bentuk sesuai dengan pilihannya tadi plus jarum. Tugas mereka adalah memotong bentuk gulali itu dengan menggunakan jarum tersebut. Tidak boleh patah. Gi-hun pun syok karena ia mendapat bentuk yang rumit, yaitu payung. Permainan pun dimulai, waktu yang diberikan hanya 10 menit. Peserta pertama yang tereliminasi dengan nomor 369. Yang secara tidak sengaja mematahkan gulalinya. Berlanjut peserta lain tereliminasi. Mereong dengan kecurangannya bersembunyi di belakang perosotan, menggunakan korek untuk mempercepat aksinya. Sanwoo, Sae-byeok, Ali berhasil memotong gulali dengan baik. Sang detektif yang nyamar jadi panitia dengan nomor 29 ditegur sama atasannya kenapa tidak melaksanakan tugasnya mengumpulkan orang-orang yang sudah tereliminasi. Jadi nanti setelah permainan selesai, ia disuruh tetap tinggal di tempat. Gi-hun yang gemetaran dan gugup mendapatkan ide ketika keringatnya jatuh membasahi gulali. Ia pun menjilati gulalinya dengan lidah supaya basah agar mudah dipatahkan. Ternyata idenya diikuti oleh si engkong dan yang lainnya. Mereong berhasil membentuk gulalinya, koreknya pun ia jatuhkan di depan Deoksu, sambil memberi kode Deoksu untuk memakai korek itu. Gi-hun pun berhasil menyelesaikan tugasnya. Peserta dengan nomor 119 ternyata tidak bisa menyelesaikan tugasnya. Ia pun memberontak dengan menyekap salah satu panitia pink untuk menyuruh panitia pink itu membuka topengnya. Dan peserta 119 itu pun langsung bunuh diri. Frontman datang dan langsung menembak panitia itu karena telah melanggar peraturan membuka topeng tidak pada tempatnya. Panitia dengan nomor 29 mengambil topeng panitia pink yang tewas tadi. Karena topengnya dengan simbol segi 4 mempunyai kedudukan lebih tinggi dari simbol segitiga. Episode ketiga pun selesai.